Halo guys, kembali lagi dengan saya Single Backpacker. Dan sekarang saya baru aja sampai di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan ini saya mau mencoba terowongan stasiun ini. Ini terowongan ini sebagai alat bantu penyeberangan. Kalau lewat atas itu kalian biasanya kalau ada kereta rame, nah kalian harus naik ke kereta dulu dan atau apa. Nah kalau sini kalian lempeng aja, bisa langsung ke pintu keluar. Oh ya, kalau di Jogja itu ada dua stasiun, stasiun Lempuyangan dan stasiun Tugu Jogja. Kalau stasiun Tugu ini lokasinya berada tepat di Malioboro. Kalau Lempuyangan masih agak ke sana, tapi ya nggak terlalu jauh. Tapi untuk pilihan kereta lebih banyak di stasiun Tugu ketimbang stasiun Lempuyangan. Di tahun 2025 ini banyak sekali perubahan di Malioboro, dan saya penasaran perubahannya itu apa aja. Dan ini terowongan ini termasuk salah satu perubahan dari stasiun Tugu. Nah ini nanti tembusannya di sini. Nah di sana kan ada kereta, makanya tadi saya lewat terowongan bawah tanah itu tadi. Ini di stasiun Tugu juga udah berubah banget. Nah ini dulu kalau banyak toko-toko sampai berjualannya sampai di luar teras, sekarang udah tidak boleh. Jadi kiosnya cukup sampai kios aja, nggak boleh barangnya keluar dari kios, walaupun sedikit pun udah nggak boleh. Nah saya sengaja cari tiket kereta itu yang nyampe Jogjanya itu siang, jadi nanti langsung cek ya. Nah ini dia suasananya, agak lumayan rame, tapi udah sangat tertata, dari bangunannya juga udah bagus. Nah ini ada Gojek, ada Grab. Nah ini saya mau coba tanya sewa mobil motor. Di sini ada penitipan barang juga. Untuk persyaratan sewa motor atau mobil di Jogja ini cukup mudah. Kalian cuma cukup bawa identitas. Mungkin nanti sama ditambahi nginep di mana. Rental motor berapa, Mbak? Contoh misal kalian bawa KTP sama SIM, nanti KTP ditahan, SIM dibawa. Untuk rental motor paling murah itu 70.000 itu ya motor-motor Miosul atau apa betul. Tapi saya request bid dan harganya 100.000, kebetulan juga kosong. Yang bid nggak ada. Ada. Iya. Di area stasiun ini juga ada Damri, taksi Damri itu misalkan kalian mau ke Borobudur, nah bisa pesan di situ. Ini pintu keluar. Ini tadi saya nggak jadi rental di tempat tadi karena pertama mahal, terus habis itu ini weekend itu aturannya yang di dalam stasiun tadi itu misalkan kalian ambil jam 11, jadi mengembalikannya tetap jam 12. Jadi hitungannya per day, one day, bukan 24 jam. Jadi walaupun kalian pinjam jam 5 pagi dan kalian tetap mengembalikan jam 12 malam. Dan saya lebih memilih di depan stasiun, di luar stasiun, di langganan saya lebih murah, 75.000 itu udah dapat bid. Ini situasi di luar stasiun Jogja. Sekarang juga udah berubah, interiornya juga, bangunannya juga udah berubah, udah lebih sangat bagus, estetik dan bersih, kelihatan bersih. Juga sekarang udah ada hiasan-hiasan. Dan mobil sekarang nggak bisa parkir di depan stasiun, jadi itu cuma tempat drop off, jadi nggak bisa kalian parkir depan stasiun, pas nggak bisa drop off. Nah kalau kalian ingat di sini dulu Indomaret sama Bakpia Tugu itu sekarang udah berubah jadi loket print tiket. Nah di sini udah dirubah ini sekarang.
Dulu kan situ Indomaret sama Bakpia Tugu. Nah, agak sepi nih padahal weekend, mungkin karena keretanya kan jarang-jarang kalau siang sampai Jogja, cuma ada beberapa dari Jawa Timur. Ini untuk yang bandara. Jadi kalau kalian naik kereta bandara nunggunya di sini. Kalau beli tiket antar kota juga di sini. Nah, di ujung itu tadi. Beli tiket antar kota, beli tiket itu bukan yang komuter ya. Nah, di depan ini ada Hotel Abadi. Hotel Abadi ini cukup bagus. Harganya juga relatif murah dengan pelayanannya yang oke. Kalau ke Hotel Abadi ini wajib kalian coba breakfastnya karena menurutku super lengkap dan enak. Ini situasi jalanan depan stasiun. Di parkiran ini sebenarnya nggak boleh nih mobil parkir di pinggir jalan, karena peraturan terbaru itu kalau kalian parkir di situ dan kalau ada razia ya digembosi, dan sering banget razianya. Padahal udah disediakan lahan parkir di dalam. Ini di sekitaran ini. Jadi ini Unisi Hotel ini kamarnya cukup sempit. Kalau menurut saya ini nggak terlalu rekomen karena agak sempit dan harganya juga lumayan. Mending di Abadi ketimbang di Unisi, itu menurut saya. Nah, ini Ana Rental Motorcar. Lokasinya di samping Hotel Unisi, ini rental motornya ya. Ini saya rental motor di sini. Nah, di sini jadi kalau banyak gini berarti ready, sepeda motornya ready banyak. Tinggal ambil. Lokasinya itu di seberang komuter, tempat tiket masuk komuter Ana Rental, samping Hotel Unisi. Kalau misalkan kalian turun stasiun Lempuyangan, di depan stasiun Lempuyang juga ada. Nah, itu pokoknya yang bangunan bertingkat kecil deket Royal Malioboro. Hotel Royal Malioboro itu bagus, keren, recommended juga. Itu kamarnya juga luas. Ini tadi saya udah pesan dan dapat harga 75.000. Itu motor Beat, salah satu identitas dibuat jaminan. Saya pakai KTP, jadi SIM sama KTP diperlihatkan, tapi jaminannya KTP karena saya sendirian. Nah, ini shower locker, ini bisa untuk nyimpan barang, mau mandi, juga penyimpanan powerbank juga. Powerbank, rental powerbank. Bangunan-bangunan ini wilayahnya KAI, namanya Selasar Malioboro. Namanya juga Selasar, jadi Selasar Malioboro ini penghubung antara stasiun Jogja sama Malioboro. Dan ini juga banyak penjual makanan, minuman. Nah, ini ada gudeg, ada juga buat santai. Kalau malam rame juga ya. Hari ini saya emang nggak ada rencana mau bepergian ke tempat wisata, cuma mau jalan-jalan ke Malioboro saja. Jadi emang sengaja pesan tiket siang. Tapi kalau kalian mungkin misal berencana pengen ke Prambanan atau ke Borobudur, nah kalian bisa cari yang tiket jadwal sampai Jogjanya pagi sampai siang, buat jalan-jalan ke mana gitu, terus nanti siang tinggal check-in. Nah, itu juga bisa. Ini Hotel Malioboro Prime. Ini juga cukup lumayan lah, walaupun kamarnya ya nggak sempit ya nggak lebar ya, standar lah, tapi lumayan oke juga. Kalau harganya di bawah 400, kalau di atas 400 mending pakai Abadi. Kalau di depan stasiun Tugu ya, karena hotel di sini kan banyak, tapi saya lebih suka yang hotelnya itu yang di sekitar Malioboro, sekitar Tugu dan atau stasiun Jogja, karena aksesnya lebih mudah dan terpusat. Kalau misalkan lapar tinggal keluar atau mungkin butuh jalan-jalan. Cuma ya gitu, kalau mau hotelnya harga-harga agak miring ya pesennya jauh-jauh hari. Jangan mendekati H-5, H-4 udah lumayan mahal itu harga hotelnya.
karena jam siang jadi agak sepi. Coba kalau malam udah macet nggak karuan, apalagi Malioboro udah jalannya ditutup. Kalau udah jam 6 kan di jalan Malioboro udah ada Car Free Night, jadi jalannya ditutup ke Malioboro khusus untuk yang transportasi, jadi untuk pejalan kaki, tapi kecuali Dilman. Nah kebetulan hari ini saya nginep di hotel POP Sangaji yang dekat Tugu Jogja. Ini saya jalan menggunakan sepeda motor. Nah di hotel ini ada tempat seafood, live musik kalau malam, katanya terenak, tapi sayangnya saya nggak suka seafood, jadi saya nanti nggak mampir ke situ. Nah hotel Sangaji ini dari Tugu itu kurang lebih 100 meter, kalau nggak 200 meteran. Ini di pojoknya ini Kebon Dalem cafe, ini ikonik. Kalau kalian ke situ Pak, pasti utamanya pengen melihat nuansa Tugu Jogja, bukan karena masakannya. Saya sendiri juga dulu pernah ke situ juga nggak terlalu niat kuliner, tapi pengen merasakan suasana Tugu Jogja. Di ujung sana juga ada yang agak-agak lebih murah, itu cafe kayak warung gitu, cuma tempatnya kurang oke, lebih oke Kebon Dalem yang pojok kanan ini tadi. Ini tadi relatif lumayan rame jalanannya di sini. Di ujung sebelah kiri itu ada Tugu Golong Gilik, dan Tugu sekarang dipageri, nggak kayak dulu. Kalau dulu nggak dipageri kayak taman gitu buat foto-foto kadang siang pagi. Nah sekarang dipageri biar orang-orang kalau itu nggak foto sembarangan di situ, karena sangat-sangat membahayakan dulu. Tugu Golong Gilik itu juga tugu, cuma atasnya melingkar. Kalau Tugu Pal Putih ini atasnya lancip, jadi ini beda sejarah ya, karena pembangunannya juga beda. Nah yang kecil kelihatan dari sini ujungnya bendera putih, mungkin orang-orang mungkin cuek dengan sejarah, tapi paling tidak kita sebagai bangsa Indonesia peduli akan sejarah. Ini kebetulan ada demo ini, seharusnya demo bukan di tempat-tempat seperti ini, kasihan wisatawan. Akhirnya jadi gimana? Ini kita berada di Jalan Margo Utomo. Kalau dulu itu nama jalan ini itu Mangkubumi, sekarang berubah jadi Margo Utomo, yang artinya itu jalan keutamaan. Kalau katanya sih mengembalikan filosofi. Walaupun jam segini tapi udah lumayan ada penjual angkringan. Ini The 101 Hotel. Ini tapi kayak apartemen sepertinya, soalnya saya belum pernah ke sana. Kalau seberangnya ini Harper ini bagus banget ini. Nanti saya review hotelnya, bagus, cukup nyaman, sarapannya oke. Cuma sarapannya banyak western foodnya, saya nggak doyan, nggak suka. Ini sampingnya Hotel Arjuna. Hotel Arjuna ini agak-agak ya cukup oke lah, kamarnya luas, tapi nggak terlalu itu, nggak terlalu kurang oke lah dengan harganya yang segitu. Ini saya sedang mengendarai sepeda motor ya, ini jalannya tapi pelan. Benernya enak naik sepeda pakai rental sepeda ontel, bukan sepeda motor ya, sepeda ontel. Di hotel-hotel yang bintang 3 itu mesti ada. Nah ini kalau malam ini pinggir jalan full angkringan yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu ada trotoar, itu buat beca, buat yang mau ke Tugu Pal Putih tadi, Monumen Jogja. Tapi kalau pagi juga rame buat jogging, sore ya terlalu ada. Ini tempat parkir bis. Tempat parkir bis ini lokasinya berada di samping Hotel Grand Jury. Hotel Grand Jury ini oke banget sarapannya. Kalau kamarnya ya standar lah, tapi cukup nyaman. Untuk kolam renangnya juga kecil, harganya 600-700 ribu sikat. Ini masih tutup ini.
tapi udah mulai dasar, tapi ada beberapa yang buka. Kalau malam ini full gelar tikar kayak camping, kayak kemah gitu. Tapi emang Jogja itu nyamannya itu karena semua dari kasta apa ya berbaur, nggak ada yang namanya membedakan angkringan ini untuk orang kaya, orang berduit, nggak ada. Jadi di situ semua kumpul jadi satu, itu yang bikin nyaman. Jadi nggak ada kayak perbedaan kayak di Bali biasanya ada kayak yang di beach club orang-orang kaya, yang di itu orang-orang ini. Nah kalau di Jogja yang bikin istimewa yaitu ini sampingnya rel kereta. Nah yang kelihatan kayak tinggi itu parkiran sepeda motor, itu namanya parkiran Abu Bakar Ali terkenalnya. Kalau zaman dulu sepeda motor biasanya mau ke Malioboro tinggal nyebrang rel spur, itu sekarang udah nggak bisa karena udah dikasih tempat besi kayak tadi itu tadi. Tapi kalau sepeda ontel bisa, boleh, tapi ya harus dituntun, nggak boleh dinaiki. Nah kalau yang di sana itu coffee angkringan. Nah kelihatan tenda itu angkringan itu. Kalau malam sore itu sahdu karena ada view-nya kereta yang di atas jembatan itu. Jadi nongkrong sambil lihat kereta, view-nya. Terus hanya sekedar saran ya guys ya, kalau misalkan kalian di Jogja bermalam di hotel bintang 3 itu pasti sarapannya ada menu gudeg. Oh iya guys, saranku kalau misalkan cari hotel itu misalkan tujuan kalian besoknya kemana, nah hotel itu yang kalian tuju itu paling tidak minimal besoknya yang dekat di lokasi tujuan, biar waktu kalian efisien. Nah ini yang saya bilang tadi, parkiran Abu Bakar Ali. Kalau di lantai 1 itu parkiran untuk bis, kalau nggak salah mobil juga bisa. Kalau lantai 2, 3 itu sepertinya sepeda motor, soalnya belum pernah lihat. Tapi dari sini kelihatan sepeda motornya semua, berarti kan untuk sepeda motor. Misal kalian bawa mobil ya parkir di dekat Grand Jury itu aja, biar deket sama Tugu sama Malioboro. Ini cukup ramai banget bisnya karena mungkin banyak yang tur. Yang kiri jalan itu pageran itu lokasinya Grand Ina. Grand Ina itu udah lama tutup. Tutupnya bukan karena ditutup permanen, karena direnovasi. Oh ya, untuk pengetahuan aja, kalau di Malioboro itu 40 hari satu kali, itu satu kalinya ditutup tidak untuk kendaraan lalu lalang. Itu namanya Selasa Wagian. Jadi tiap Selasa Wage kalau nggak salah itu ditutup Malioboro untuk kendaraan-kendaraan listrik, kendaraan sepeda motor atau sepeda. Yang boleh mungkin cuma sepeda ontel dan semacamnya itu. Tapi kalau pas malam acaranya banyak banget, ada dinas pariwisata itu menyediakan kayak konser, bukan konser sih, lebih ke pertunjukan kayak wayang, tapi bukan yang wayang kulit kayak di desa, bukan, tapi wayang kecil gitu. Terus ada pertunjukan dagelan gitu. Ini kebetulan nggak terlalu rame untuk lalu lintasnya, cukup lumayan. Ini teras Malioboro yang dulu. Ini teras Malioboro ini ditutup karena digeser. Jadi ini info terbaru juga ini. Dulu di situ kan tempat pusat oleh-oleh, namun sudah dipindah di pusat oleh-oleh namanya teras Malioboro. Itu yang terbaru, itu yang bagus banget, foto estetik juga. Di situ juga lebih tertata, cuma belum diresmikan. Namun sudah dibuka. Karena ini musim hujan dan kadang kalau siang panas, kalau kalian ke Malioboro atau bepergian ke Jogja, mending saran saya bawa payung lipat. Kali aja dibutuhkan, tapi sangat bermanfaat. Saya soalnya juga bawa payung karena tujuannya juga mau jalan-jalan ke Benteng Vredenburg. Ini kantor DPR. Ini kantor DPR ini juga dulu rimbun banget karena ada beringin, tapi sekarang nggak terlalu. Ini di depannya ada hotel murah, ini namanya Hotel Cahaya Kasih. Harganya 150-an. Nah, tepat di sini. Disitulah kelihatan Cahaya Kasih. Lokasinya di lorong situ. Paling 50 meteran dari Malioboro. Cuma aksesnya cukup bagus. Cuma hotelnya ya itu jangan berharap lebih, tapi cukup recommended juga untuk transit, misalkan bermalam juga oke lah. Tapi nggak ada lift. Nah, di sana ada
Krishna oleh-oleh. Kalau di situ pusat oleh-olehnya lebih modern, maksudnya bangunannya dan apa. Itu lokasinya di situ. Tepatnya di belakang Malioboro Plaza. Nah, di sini. Kiri jalan itu Malioboro Plaza. Nah, di seberangnya itu ada Burger King, KFC. Jadi kalau saya biasanya kalau mau ngirit makannya itu di tempat-tempat gitu, tapi lihat promo dulu, murah ndak. Saya bukan mau mempromosikan, cuma kali aja ada yang mau ngirit, mending di Burger King atau KFC, dengan catatan kalian lihat di IG official resminya, murah ndak. Soalnya kadang kalau beli makanan di pinggir jalan itu malah jatuhnya lebih mahal, lebih dari 50.000. Kalau di situ kadang 40.000 udah 2 orang udah sama makan minum. Oh ya, kalau kalian perhatikan dari tadi nggak ketemu penjual sate yang pakai tampah itu ya, dari keluar stasiun. Kalau dulu kan ada, sekarang nggak boleh. Jadi Malioboro ini sekarang lebih dinetralisirkan dari pedagang-pedagang yang kayak gitu, yang mangkal, karena mengganggu. Juga nggak terlalu banyak pengamen, udah nggak ada. Kok sepertinya udah nggak ada. Soalnya dari tadi saya udah nggak lihat pengamen lalu lalang. Kok dulu kan sore, tapi mungkin kecuali kalau malam mungkin ada. Jadi penjual-penjual yang dulu pedagang kaki lima makanan minuman itu sekarang dimasukkan di lorong. Kalau di yang jalan itu mungkin di area Beringharjo, di area pasar mungkin masih. Maksudnya pemerintah kan biar wisatawan yang berada di Malioboro itu biar bisa nyaman dan santai di situ, biar nggak terganggu juga. Kadang ada penjual sate pakai kursi yang di sekitaran Malioboro, akhirnya wisatawan nggak bisa menggunakan. Nah, itu contoh. Nah, itu ada live musik. Mungkin live musik itu mungkin udah izin atau mungkin udah izin sama penghuni toko. Ini kantor gubernur. Nah, di depan kantor gubernur ini tempat spot foto yang bisa sekalian sewa baju adat. Lokasinya di sini itu. Kalau fotonya murah, tapi kalau sewa bajunya itu 20.000. Lokasinya di sini itu. Namun kebetulan gedung yang ini udah mau katanya direnov, jadi pindah di seberangnya ya. Berarti kalau kalian mau cari spot, cari orang yang menyewakan jasa rental baju sama foto itu tadi. Nah, itu parkir motor itu tadi, parkir motor untuk yang mau sewa baju sama foto-foto atau mungkin mau pre-wedding di situ. Tapi kalau saran saya, kalau misalkan pre-wedding mending ke Museum Seno Budaya, di sana lebih profesional untuk fotografernya, dan ada beberapa paketan, mungkin paketan pre-wedding atau mungkin paketan foto keluarga atau mungkin satu foto, tapi minimal foto 100.000 di Museum Seno Budaya. Nah, ini Kampung Ketandan, ini teras Malioboro yang baru. Sudah banyak penjualnya, cuma belum diresmikan. Ada 3 lantai juga. Kampung Cina, Kampung Ketandan ini kampung Cina. Masuk gang sini ada 2 pintu masuk. Ini yang masuk gang Kampung Ketandan tadi, parkir motor juga ada di situ. Nah, nanti ada gerbang lagi kayak tadi. Nah, belok kanan nih, parkir motor juga ada. Kalau malam rame ini juga cukup bagus. Nah, ini saya nggak jalan ke situ, nanti saja saya spilkan di konten selanjutnya. Nah, ini parkir motor. Ini saya mau putar balik lagi. Nah, di sini parkir motor. Dari sini sudah cukup kelihatan sangat bagus. Ini banyak orang yang nggak ngerti. Jadi orang-orang Jawa ini nggak ngerti kalau di sekitaran Malioboro itu ada tempat yang estetik dan instagramable buat foto-foto, buat ngisi koleksi Instagram. Tempatnya juga nyaman. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Malioboro wajib mampir ke situ, ke teras Malioboro yang baru. Tapi ya harus beli oleh-oleh juga, masa cuma mampir aja. Biar UMKM lokal juga seneng. Nah, kalau pintu depan lewat sini, sampingnya Ramayana, teras Malioboro itu. Nah, masuk lorong itu. Jadi banyak orang nggak tahu kalau bahwasanya ada hidden games di Jalan Malioboro, tempat oleh-oleh.
Oh ya, sekarang itu di Malioboro juga udah dilarang merokok. Kalau kalian merokok di sekitar Malioboro itu kalian kena denda. Kalau tahun kemarin tuh hanya diberlakukan untuk orang-orang lokal pengusaha, tapi sepertinya sekarang udah tegas. Jadi ada Satpol PP yang situ kalau kalian ketahuan merokok ya kena denda. Ini di depan Pasar Beringharjo. Di depan Pasar Beringharjo ini juga ada teras Malioboro. Di sini juga ada masjid di depannya. Nah, itu teras Malioboro 1. Kalau tadi kan teras Malioboro 2. Ini menyambut Imlek, jadi udah banyak, udah kayak Imlek itu. Ini nanti saya sebutkan teras Malioboro 1. Jadi untuk mengingatkan kembali buat yang perokok, jangan sampai merokok di sekitar Malioboro. Kalau mau merokok mungkin bisa di teras Malioboro yang dalam atau teras Malioboro yang tadi. Ini Pasar Beringharjo. Kalau di dalam Pasar Beringharjo ini kalian butuh mau cari batik murah model apa, di situ ada, pernak-pernik pengantin dan apa di situ ada. Lokasinya di tadi Pasar Beringharjo. Nah, di depan Pasar Beringharjo ini ada Hamzah Batik. Kalau sore ada pertunjukan nari, biasanya jam 3:30. Itu pun kalau weekend. Kalau malam itu ada pertunjukan namanya Kabaret Show. Itu bagus tuh, kalian wajib juga ke situ kalau weekend. Jumat Sabtu. Kalau ini ada jam gadang, ini jam gadang ini sejarahnya cukup kelam sebenarnya, tapi nggak usah diceritakan karena sejarahnya kelam. Tapi bisa kalian lihat di internet sejarahnya jam gadang itu. Kalau yang kiri ini area taman itu Benteng Vredenburg. Di situ juga lebih tertata, sekarang lebih bagus. Dan ini pintu masuknya dari sini. Jadi kalau kalian pintu masuknya dari Malioboro, keluarnya juga harus dari Malioboro. Kalau pintu masuknya yang seberang sana, yang parkiran mobil, juga keluarnya harus dari parkiran mobil. Nggak bisa ngasal. Nah, ini pintu masuknya. Kalau dulu kan nggak tertata lewatnya, jadi sekarang udah ditata banget. Juga ada spot terbaik di situ. Nanti saya video review di konten selanjutnya. Pokoknya bagus di itu. Nah, ini suasana lampu merah 0 km. 0 km ini kalau sore ramai banget, apalagi malam. Cuma kebetulan ini belum terlalu ramai karena belum sore-sore banget. Ini masih jam 3, jam 4-an. Kayak yang wisatawan yang itu mungkin ada yang masih ke Obelix atau mana, atau mungkin masih jalan-jalan kemana. Kalau malam udah ngumpul di situ. Nah, itu kalau kalian kesini wajib ke Benteng Vredenburg. Paling tidak kalau mau sama gebetan di situ sambil cerita itu cocok itu sama gebetan. Itu juga ada spot hidden games di situ kalau mau. Seberangnya itu parkiran bis. Nah, ini sekarang lebih tertata, itu juga ada tamannya juga. Nah, itu wilayah Taman Benteng Vredenburg. Di seberangnya itu parkiran bis kanan jalan. Kalau kalian ke Malioboro pakai rombongan bis, mending kalian ke Tugu Jogjanya nge-grab pakai mobil sama teman-teman. Nah, nanti dari Tugu Jogja itu kalian jalan kaki. Nah, kalian udah bisa menikmati semuanya. Kalau kalian dari sini ke Tugu Jogja jalan kaki, wah pekoh kaki kalian. Nah, ini pintu masuknya dari yang parkiran mobil. Itu kalian pembayaran QRIS Bank BCA, jadi nggak tunai, untuk meminimalisir calo atau mungkin oknum-oknum yang nggak baik. Atau mungkin kalau kalian parkir bisnya di area Abu Bakar Ali, kalian bisa nge-grab dulu di 0 km. Atau mungkin di parkiran di Grand Jury, yang dekatnya Grand Jury tadi juga kalian bisa nge-grab dulu di 0 km. Jadi jalannya ke arah utara. Mungkin kalian butuh rekomendasi konten apa gitu, kalau di Jogja pengen kemana, mungkin bisa kalian spillkan, nanti saya bisa review dan mungkin bisa menyarankan untuk aksesnya kemana. Kalau ke Jogja tujuannya berapa hari, bisa kemana aja, mungkin nanti bisa saya ikut. Jangan lupa di kolom komentar. Nah, ini live musik. Jadi di sekitar Malioboro kalau ada perempatan itu mesti kebanyakan ada live musiknya, mayoritas gitu. Ada QRIS-nya juga. Kalau dulu kebanyakan angklung, sekarang angklungnya udah nggak terlalu banyak, lebih ke live musik panggung gitu.
Ini naik delman. Kalau naik delman ini ongkosnya kalau nggak salah 200.000 atau 150 gitu. Saya juga lupa, pernah tanya dulu, belum pernah naik. Nah, besok saya spilkan di teras Malioboro yang satunya. Nah, sekarang udah berada di area teras Malioboro 1. Tapi ini saya mau ke depan Hamzah Batik karena posisinya sekarang udah sore hari dan ada pertunjukan nari. Tapi ini musiknya musik TikTok semua, jadi jogetannya kurang gimana ya, kurang tradisional, karena Jogja itu terkenal akan tradisionalnya. Tapi kalau joget modern juga kurang oke juga, padahal busananya juga busana tradisional. Ini kalau malam di Hamzah Batik itu ada pertunjukan Raminten Cabaret Show, wajib kalian mampir. Yang orang-orang kota bisa melegakan pikiran, merefresh, karena di situ juga pertunjukannya sangat-sangat menghibur sekali. Berada di lantai atas, paling atas. Ini Hamzah Batik ini juga tempat oleh-oleh, banyak, ada jamu juga, jualan jamu, jualan baju batik, baju apa aja. Nah, dulu ISO Speed itu juga di sini, masuk ke Hamzah Batik dulu ISO Speed. Jadi kalau ke Malioboro wajib juga mampir ke Hamzah Batik. Juga ada pertunjukan hari-hari apa. Tapi kalau Raminten Cabaret Show cuma Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada. Saya posisi di Hamzah Batik ini jam 4, jadi ada pertunjukan ini, wajib mampir. Jadi kalau misalkan kalian ke Malioboro juga harus kalian pikirkan, misalkan startnya dari mana. Misalkan kalian startnya dari Jogja, jadi kendaraan kalian posisinya di parkiran yang bis tadi. Sepeda motor juga ada parkirannya di situ. Tapi misal betah capek ya nggak apa-apa, bolak-balik. Ini pertunjukannya ada beberapa musik, pakai musik udah termasuk modern, tapi ya gimana sekarang kan zaman udah berkembang, terus daya tariknya orang-orang juga semakin berkembang, nggak terpusat ke tradisional. Tapi sebenarnya emang paling tidak mengenalkan budaya salah satu nari apa gitu yang sekiranya tradisional, jadi tetap diadakan walaupun ada tarian-tarian lain, mungkin kayak modern dance gini kan udah termasuk modern ini, karena joget-joget ala-ala TikTok kalau nggak salah ini. Saya sendiri juga nggak tahu karena saya nggak punya TikTok. Waktunya Cikil Mik Hamzah Batik. Oke, langsung kita kasih. Kalau kalian jalan-jalan di Malioboro ini itu cocoknya mungkin sampai Malioboro itu jam 4 itu jalan-jalan, atau jam setengah 5, jadi sampai bisa menikmati malamnya. Jangan lupa juga sholat ya, sholat ada di area teras Malioboro, ada di depan Pasar Beringharjo itu juga ada masjid untuk yang beragama Islam tentunya. Semakin petang di sini di area Malioboro semakin ramai. Di malam ini juga ada pertunjukannya kalau hari-hari biasa kalau nggak salah. Soalnya pernah dulu waktu lewat sini malam ada pertunjukan nari juga, sorenya nggak ada. Nah, ini Bule juga mau ikutan asik, keren juga. Jadi kalau kalian rombongan gitu mending kalian mengisi kayak gini biar jadi acara semakin seru tariannya. Kita juga melihatnya juga seneng, dan yang punya acara juga wah daya tariknya kuat, jadi juga sama-sama senang karena pahala yang tidak ternilai itu ada menyenangkan orang lain. Jadi sampai sini aja saya mereview Malioboro, ibaratnya menginformasikan apa-apa aturan dan apa-apa yang terbaru. Misalkan kalian ingin tahu apa gitu, mungkin kalian bisa di kolom komentar, nanti bisa saya jawab. Atau mungkin butuh konsultasi, katakanlah mau enaknya di mana, di hotel mana, pakai rental apa, nah itu saya bisa jawab di kolom komentar. Nanti saya
lanjut ke konten-konten selanjutnya. Sabtu dan Minggu pada pukul 15.30. Nanti juga saya kontenkan untuk Malioboro yang malam hari dari Tugu Jogja sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.